Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jakwan Sabil Al-Fazri. Di sini saya akan memaparkan materi ke-15 yang berjudul Implementasi Kinerja dalam Manajemen SDM. Tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu berdasarkan Ramler dan Brace 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku. Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. 1. Pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Kedua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Ketiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau penjualan. Aspek pengukuran kinerja. Pertama, produktivitas. 2. Kualitas. 3. Ketepatan waktu. 4. Putaran waktu. 5. Penggunaan sumber daya. 6. Biaya. Jenis ukuran kinerja. 1. Ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, pengembalian. 2. Ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. 3. Ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. 4. Ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. 1. Keandalan. 2. Daya tanggap. 3. Kompetensi. 4. Akses. 5. Kesopanan. 6. Komunikasi. 7. Kejujuran. 8. Keamanan. 9. Pengetahuan terhadap pelanggan. 10. Bukti langsung. Perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. 1. Pengukuran kerja dari aspek keuangan, biaya administrasi minimal. 2. Pengukuran aspek pelanggan, kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. 3. Aspek proses bisnis internal, sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. 4. Aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi, pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi. 1. Produktivitas. 2. Kualitas layanan. 3. Responsivitas. 4. Responsibilitas. 5. Akuntabilitas. Indikator penilaian kinerja organisasi. 1. Efisiensi, pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dan rasionalitas ekonomi. 2. Efektivitas, rasionalitas teknis, nilai emisi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. 3. Keadilan, distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. 4. Daya tanggap. Daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukuran IKM. 1. Prosedur pelayanan. 2. Persyaratan pelayanan. 3. Kejelasan petugas pelayanan. 4. Kedisiplinan petugas pelayanan. 5. Tanggung jawab petugas. 6. Kemampuan petugas. 7. Kecepatan pelayanan.
8. Keadilan mendapat pelayanan. 9. Kesopanan dan keramahan petugas. 10. Kewajaran biaya pelayanan. 11. Kapasitas biaya pelayanan. 12. Kapasitas jadwal pelayanan. 13. Kenyamanan lingkungan. 14. Keamanan pelayanan. Indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. 1. Masukan. Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. 2. Keluaran. Segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. 3. Hasil. Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. 4. Manfaat. Kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. 5. Dampak. Ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono 1999 berasal dari kata kinerja performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. 3. Menjalankan karakter dalam suatu permainan. 4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik. 5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja. Rowe dan Bryan. Kinerja pencapaian hasil. Interplan. Kinerja terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland. Kinerja kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Stoner. Kinerja fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Bernardin dan Russell. Kinerja pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Handoko. Kinerja proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Gibson. Kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Unsur yang terdapat dalam kinerja. Hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi pada waktu tertentu, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Yang pertama, strategi organisasi. Kedua, pemasaran. Ketiga, operasional. Keempat, SDM. Dan kelima, keuangan. Delegasi, kapital, dan parameter kinerja. 1. Human capital menyangkut kompetensi, skill, brain power, experience, kreativitas, problem solving, capability, leadership, entrepreneur, managerial skill, tacit knowledge, dan yang dimiliki karyawan perusahaan. 2. Struktural capital merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukan respon kebutuhan dan tantangan pasar. 3. Customer capital terdiri dari relasi feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Dari kegiatan jenis capital tersebut membentuk 3 lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, structural capital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Indikator kinerja organisasi. 1. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedianya mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. 6.
terhubung objektivitas dengan kebijakan reintensif dan kebijakan pegawai. Ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja ada dua, yaitu pendorong. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Kedua, ada penghambat. Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian pemaparan dari saya dari TM ke-15 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.